Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya pada hari ini? Sehat semuanya? Selamat ketemu dengan saya, Pak Wahyu Ari Jatmiko. Bapak Ibu, pada era pandemi sekarang ini, pembelajaran daring ini sangat diperlukan, sangat dibutuhkan, sehingga banyak sekali siswa-siswa kita mengikuti pembelajaran daring yang harus dari di rumah. Kadang Bapak Ibu harus mengatur strategi bagaimana siswa-siswa kita, peserta kita, nah ini Bapak Ibu guru atau pengajar harus memikirkan supaya nanti biar maksimal bagaimana. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal Zoom, ya, pembelajaran jauh saya bisa menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, ada juga Webex, mungkin ada juga Jitsi dan lain-lain. Tentunya Bapak Ibu ketika penggunaan daring ini, sistem daring ini banyak hal yang harus disiapkan, infrastrukturnya harus banyak disiapkan, mulai dari jaringannya, mulai dari dukungan sinyalnya, dan tentunya juga pulsanya dan lain-lainnya, ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ketika daring ini dilakukan semuanya bisa menjangkau? Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana kalau ada siswa kita atau peserta kita yang di daerah yang mungkin kesulitan dari sisi sinyalnya, juga dari sisi mungkin bisa bagaimana kalau untuk kebutuhan ini paketnya ini yang simple, bagaimana jika sinyalnya juga sulit, bagaimana solusinya, ya. Salah satunya Bapak Ibu, ini yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu semua, ini harapannya bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Ini adalah terkait dengan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran seperti apa? Nah, tentunya adalah salah satunya video pembelajaran adalah yang bisa memberikan manfaat dengan adanya presentasi audio video. Jadi ini saya kasih judul, membuat presentasi audio video yang mudah, simple di era pandemi COVID-19. Jadi Bapak Ibu, karena bagaimana hal ini, karena aplikasi apa yang cukup mudah dan simple, yang tidak harus install aplikasi yang lain, tapi Bapak Ibu sudah punya dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, inilah Bapak Ibu, nanti kita akan coba kepada Bapak Ibu yang selama ini mungkin Bapak Ibu bisa, misalnya kalau daring harus menggunakan Zoom dengan menjelaskan atau dengan Google Meet dan lain-lainnya, ini perlu waktu dan sebagainya. Terus Bapak Ibu akan menyampaikan materinya, mungkin bisa PDF atau PPT. Nah, ketika menyampaikan PPT, Bapak Ibu, biasanya PPT-nya sifatnya hanya poin-poin saja, belum tentu ada hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut. Makanya itulah dengan yang saya kasihkan nanti, nah ini harapannya PPT-nya tadi juga ada penjelasannya, sehingga dari siswa akan memahami ketika membaca, melihat, tapi juga bisa mendengarkan penjelasan Bapak Ibu yang mungkin PPT-nya hanya poin-poin saja. Ya, harapannya dengan ada penjelasan dari Bapak Ibu, dan tentunya kalau sudah dalam bentuk video pembelajaran, kalau belum paham bisa diulang-ulang. Nah, ini salah satu kelebihan dari ini audio video yang kita akan pelajari bersama ini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, tidak panjang lebar, marilah kita simak kira-kira menggunakan apa. Selamat Bapak Ibu menyimak dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kita mulai. Bagaimana cara membuat aplikasi audio visual yang mudah dan simple di era pandemi COVID-19 ini. Jadi aplikasi ini ada aplikasi yang hampir semua laptop ada, secara umumnya ada, sehingga Bapak Ibu juga bisa langsung gunakan, tidak perlu harus menginstal aplikasi-aplikasi yang lain. Dan juga ini pada kali ini saya upayakan
menggunakan yang tidak terlalu tinggi, yang umumnya Bapak Ibu ada, yaitu adalah menggunakan aplikasi PowerPoint. Ternyata Bapak Ibu di PowerPoint itu, mungkin dari Bapak Ibu mungkin sudah pernah mencoba, tapi juga di antara Bapak Ibu juga ada yang kelewatan. Oh, ternyata bisa kita buat untuk presentasi audio visual. Jadi tidak hanya siswa kita, peserta kita hanya sekedar membaca, tapi bisa juga mendengarkan penjelasan tambahan memperkuat dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Yang kita gunakan ini Bapak Ibu, sebenarnya di PowerPoint yang sekarang ini ada PowerPoint 2016, 2019. Mungkin Bapak Ibu juga masih banyak yang menggunakan di bawah itu. Makanya Bapak Ibu yang ini nanti saya perkenalkan bukan untuk yang 2016 atau 2019. Nanti ini bisa digunakan di PowerPoint 2000 yang di bawahnya. Misalnya yang saya gunakan ini adalah PowerPoint 2013, 2010 pun bisa. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita buka PowerPoint-nya. Ini kebetulan saya sudah siapkan contohnya. Ya. Contohnya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa membuat langsung, nanti silahkan dibuat, atau mungkin sudah membuat contoh yang sudah ada. Nanti tinggal kita akan bagaimana bisa membuat aplikasi ini, hasil buatan Bapak Ibu ini bisa memberikan presentasi yang menarik dan ada suaranya yang untuk menjelaskannya. Kita lihat di sini Bapak Ibu, ini kita siapkan ada 4 slide ini misalnya ya. Dari slide-slide ini Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak cara Bapak Ibu. Kalau yang di 2016 ini ada namanya screen recording. Itu mulai ada di PowerPoint 2016 ke atas. Yang 2013 ke bawah belum ada. Seperti contohnya itu screen recording ada di mana? Di insert sini. Nah, di sini ada media. Nah, biasanya di sampingnya itu ada screen recording. Karena saya menggunakan 2013 ini tidak ada. Ya, sehingga kita walaupun tidak ada, tidak kalah juga menariknya nanti ketika membuat seperti itu dengan fasilitas screen recording. Kita buat dengan fasilitas yang lain Bapak Ibu. Jadi bisa. Ada 2 cara. Sementara ini yang nanti saya perkenalkan kepada Bapak Ibu, ada 2 cara. Cara pertama, ini nanti kita akan memberikan efek suara itu per slide. Cara kedua, ini yang lebih menarik nanti ya. Sekarang kita menggunakan cara pertama terlebih dahulu Bapak Ibu. Cara pertama ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, sudah kita siapkan nih slide-nya ya. Di sini di insert, jadi menu insert ini nanti cari ada menu audio ya, cari yang paling audio. Kita klik di sini, ini ada pilihan yang ketiga yaitu record audio. Kita klik di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini akan muncul menu recording. Jadi di sini kita akan memberikan suara per slide. Bapak Ibu nanti per slide berhenti, kita masuk slide berikutnya, masuk lagi kita berikan suara. Misalnya contohnya yang sekarang ini kita masuk di slide pertama. Slide pertama, kalau kita tombol merah yang ada di sini, nah ini memulai dengan record soundnya. Kita mulai, nanti di sini nanti bisa kita stop untuk selesai penyimpanan suara atau record soundnya. Ya, kita mulai Bapak ya, kita coba untuk mulai pada slide pertama. Kita klik yang ada titik merahnya. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan total sound length. Nah, ini berarti sudah berjalan Bapak Ibu. Ini ada angka terus ini 11, 12, 13, dan ini menunjukkan bahwa sudah berjalan. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, pada kegiatan kita ini yaitu dengan judul penyusunan program
kerja sekolah binaan tahun 2020 tahun 2020 tahap 1, yaitu pada tanggal 2 Juli 2020. Ini dengan saya Pak Wahyu Ari Jatmiko. Ya, pada tahap 1 ini akan kegiatan menyusun panduan strategi dan pelaksanaan SPMP. Bagaimana tujuan dari penyusunan program kerja sekolah binaan ini? Kita ikuti berikutnya. Nah, kita stop. Ya, ini berarti ini ada stop, ini berhenti. Terus Bapak Ibu bisa oke. Ya, ini akan muncul tanda sound di sini ya. Bisa kita tes suaranya. Di sini ada playback. Ketika kita klik di sini akan muncul playback. Tapi kalau kita klik di luar, playbacknya hilang. Jadi kita klik di sini muncul playback, atau di sini juga sudah ada. Kita cek coba di sini. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan total ini sound length. Nah, ini berarti sudah berjalan Bapak Ibu. Ini ada angka terus ini 11, 12, 13, dan ini menunjukkan bahwa sudah berjalan. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ya. Kita ini kalau kita coba di berikutnya, ke slide berikutnya, nah ini juga sama, kita masuk ke slide berikutnya dulu, kita sampaikan. Sama caranya, kita isi suaranya, tekan insert, audio, record audio. Ya. Sekali lagi, ya, kita untuk mulainya dengan tombol titik merah ini, kita mulai. Tujuan penyusunan program kerja sekolah binaan 2020 ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Tahap pertama yang sekarang ini dilakukan pada tanggal 2 Juli, yaitu menyusun panduan dan strategi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ke Pemda dan sekolah pendampingan dan Monef SPMP. Tahap kedua dan seterusnya sampai tahap 3 dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau selesai, sekali lagi kita tombol kotak ini ya, kita oke, akan muncul. Nah, ini ya, muncul soundnya. Ketiga juga sama caranya, klik slide-nya dulu, masukkan suaranya, record audio. Nah, ini mikir bentar. Mulainya sama, kita tombol merah kalau kita sudah siap. Bapak Ibu, untuk agenda PMP ini kita lihat mulai Januari tahun 2020 sampai Desember. Di sini ada 2 warna, warna biru dan warna biru muda. Kita lihat warna biru ini adalah kegiatan dari pusat, jadi kegiatan diselenggarakan oleh pusat, sedangkan yang biru muda diselenggarakan oleh LPMP. Oke, kalau sudah kita klik lagi seperti tadi ya. Terakhir di sini, nah, masuk ke ini oke dulu ya. Oke, ini ada soundnya, bisa kita taruh ke sini dulu biar kelihatan. Di sini, nah di sini ucapan terima kasih. Bisa sama, kita masukkan juga insert audio record. Kita mulai dengan tombol merah. Terima kasih Bapak Ibu, semoga pertemuan kali ini, materi kali ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu, memberikan bekal kepada Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Bapak Ibu, tadi sudah kita isi semua slide-nya. Tadi sudah kita isi semua suara untuk semua slide-nya. Jadi masing-masing slide sudah kita isi. Ya, ini kalau bagaimana tahunnya sudah kita isi, kita lihat di sini sudah ada ikon gambar soundnya ya. Masuk ini ada di sini ikonnya, ada gambar soundnya ya. Oke, sekarang kita coba bisa tekan F5 atau bisa slideshow, tekan di sini juga bisa Bapak Ibu. Nah, sini kita perhatikan ini muncul, nah ini muncul gambar ikonnya, ikon soundnya, dan tidak langsung bunyi ya, jadi harus diklik dulu baru bunyi. Nah, ini kalau diklik baru bunyi. Nah, ini cukup. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan total sound length. Nah, ini berarti sudah
berjalan Bapak Ibu. Ini ada angka terus. Nah ini sudah bunyi Bapak Ibu. Kita masuk ke slide-nya juga tekan panah bawah. Ini juga harus ada ikonnya, dan untuk menjalankan kita klik di sini. Tujuan penyusunan program kerja setelah binaan langsung ya. Oke, kita skip dulu, kita keluar dulu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin supaya sound ini tidak ada? Nah, terus bagaimana supaya sound itu ketika kita jalankan bisa langsung bunyi? Nah, kita klik di sini. Nah, kita klik di sini. Di sini ada muncul menu playback. Kita klik playbacknya. Nah, sini kita lihat biasanya kondisi defaultnya itu adalah bahwa akan bunyi ketika on click, maka kita buat automatically ya. Terus untuk menghilangkan ikonnya ini ada beberapa cara. Jadi bisa kita keluarkan di area ini, atau keluarkan, kita lepas gini nanti akan hilang, nggak kelihatan ketika kita tampilkan. Atau bisa di sini ada hide, mana ini ada hide during show, kita klik di sini nanti ikonnya tidak ada. Ini kita cek semua ke semua slide. Kita lihat di sini semua slide. Kita klik di sini, kita lihat, kita hide, kita on kliknya kita buat automatically. Ini juga sama slide yang ketiga. Kita lihat di sini, kita hidden, hide, terus kita buat automatically. Sampai yang terakhir juga sama ya. Kita automatic dan kita hide. Oke, kita coba, kita mungkin bisa jalankan. Nah, sudah tidak ada ikonnya di sini. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan suaranya juga langsung tanpa diklik. Sound otomatis. Ini berarti sudah berjalan. Oke, secara otomatis dia akan angka berbunyi ya. Terus ini 11, 12, transisnya kita langsung klik. Nah, dia tujuan langsung program kerja setelah binaan 2020. Ikonnya juga ada 3 tahap ya, Bapak Ibu. Coba kita kembali ke sini. Nah, di sini ada jeda waktu kosong. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan kita ya. Total ini kan nggak perlu. Ini berarti sudah perlu, ini bisa kita atur Bapak Ibu. Ini ada, ini sampai sini masih tidak perlu. Ini bisa kita hilangkan Bapak Ibu. 12, 13, 14. Ini menunjukkan sampai mana kita kita coba. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini. Nah, ini bisa kita hapus Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya. Ini per slide ini ya. Kita klik di slide ini, kita playback lagi. Kita lihat ini ada fasilitas namanya trim audio. Nah, kita trim, kita potong. Potongnya boleh dari sebelah kiri di awal, boleh di akhir recordnya ya. Kita lihat di sini, kita cek kira-kira yang dipotong saya mana. Ini berjalan di awal ini ya, sebelah kiri itu awal berarti. Nah, ini Bapak Ibu menunjukkan, nah, ini total, ini nanti tidak perlu, nanti kita hapus ini, kita potong di sini. Ini mana kira-kira terus ini 11, 12, 13, 14 ini menunjukkan bahwa sudah berjalan. Kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ya kira-kira ya. Kita coba sini. Ya, di sini kira-kira tadi. Kita coba lagi, kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ya, Bapak Ibu. Lepas kita oke. Kalau di sini juga boleh nanti di Bapak Ibu bisa kurangi, dicek ya. Kita coba aja, kita potong di sini. Nah, kita oke. Kita bisa cek langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi yang di awal tadi Bapak Ibu semua tidak kita perlukan, bisa kita potong ini, yaitu dengan cara penyusunan program. Nah, begitu saja seterusnya Bapak Ibu bisa atur sendiri. Nanti silahkan diatur sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa, misalnya kok ada penjelasan yang misalnya kok mau diganti lagi, silahkan dihapus biasa, di del gitu, ulang lagi dan seterusnya sampai Bapak Ibu bisa menemukan. Dan ini enaknya adalah per slide itu. Bapak Ibu ketika melakukan slideshow ini settingannya adalah Bapak Ibu perpindahan antar slide ini disetting adalah dengan klik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini ya. Bapak kita mau pindah ke bawah pada kegiatan kita ini tergantung kita penyusunan program mengklik kerja setelah otomatis pindah ke tahun 2020 slide berikutnya. Tahun 2020 walaupun suara sudah selesai, yaitu kalau kita tidak kliknya tidak akan pindah. Nah, ini Bapak Ibu bisa atur juga ya.
2020. Ini misalnya kalau kita bawahnya saya klik Pak Wahyu Ariyadmiko. Nah, ini tujuan penyusunan program kita setelah atur, bisa kita buat otomatis. Nanti Bapak Ibu bisa coba-coba ketika untuk otomatisnya di transition di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa atur on mouse kliknya dihilangkan, jadi tidak diklik tapi otomatis langsung berpindah, tapi sesuai waktunya kira-kira berapa detik. Nah, nanti di sini diklik, di sini diatur dan seterusnya. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu silahkan dicoba. Semuanya diatur sesuai kebutuhan. Kalau kurang ya diperpanjang lagi. Jadi kalau sudah selesai, pas ngomong selesai, dia akan berpindah dengan otomatis. Jadi diatur di dalam transition. Di sini ada on mouse-nya dipindah, on mouse klik dipindah ke after sesuai waktunya. Itu. Oke, untuk cara pertama itu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu setelah oke semua, Bapak Ibu bisa simpan dalam bentuk video. Bisa disimpan di dalam bentuk video. Cara nyimpennya nanti sekalian dengan selesainya cara kedua. Cara kedua Bapak Ibu ini lebih menarik lagi. Kalau saya suka yang cara kedua, dia lebih praktis dan juga lebih menarik. Oke, cara kedua bagaimana? Kita ikuti selanjutnya. Gimana Bapak Ibu? Demikian tadi cara pertama. Mudah kan Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu bisa dengan cara pertama tadi. Dengan cara seperti itu Bapak Ibu, tentunya siswa kita, peserta kita atau mahasiswa kita akan lebih paham, lebih memahami, lebih mudah memahami dalam penjelasan dari materi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu lanjutkan ke cara kedua. Di cara kedua ini lebih menarik Bapak Ibu. Kalau yang cara pertama ini adalah kita memberikan suara slide by slide, cara kedua tidak. Dan juga Bapak Ibu di cara kedua ini ada hal yang menarik, yaitu dengan adanya pointer yang bisa mempertajam penjelasan dari Bapak Ibu. Silahkan lanjutkan ke cara kedua. Demikian saya akhiri untuk cara pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.